Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Animatu Zahro dengan NIM 2011110700009. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian data dalam materi kelas 7. Sebelum kita masuk pada penyajian data, kita harus mengetahui nih pengertian dari data. Nah, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Cara untuk mengumpulkan data itu ada 3. Yang pertama itu wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Nah, contohnya seperti data tentang kondisi satu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka, kita dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah. Yang kedua, kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Kemudian yang ketiga, observasi atau pengamatan, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel adalah kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel ini ada 3 macam. Yang pertama, tabel baris dan kolom, yaitu tabel yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Yang kedua, tabel kontingensi, yaitu tabel yang datanya memiliki lebih dari satu kategori. Pada gambar tersebut diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki 2 kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Untuk yang ketiga, tabel distribusi frekuensi, yaitu tabel yang digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah suatu diagram yang menggunakan batang-batang persegi atau balok untuk menampilkan suatu data. Nah, penggunaan diagram batang biasanya lebih tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya dalam kategori-kategori tertentu, seperti data jenis pekerjaan, data penjualan tahunan, dan lain-lain. Batang-batang tersebut persegi panjang pada diagram batang memiliki lebar yang sama dan saling terpisah. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis adalah suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lain. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkesinambungan atau kontinu, misalnya jumlah penduduk tiap tahun, hasil pertanian tiap tahun, jumlah siswa tiap tahun. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar juga disebut sebagai piktogram, yaitu penyajian data dalam bentuk gambar-gambar pada suatu tabel yang mewakili nilai-nilai tertentu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.